Kalau dulu kita dijajah oleh senjata dan meriam, hari ini kita dijajah oleh gaya hidup, pemikiran, dan cara pandang. Kalau dulu ada penjajah berseragam, kini penjajahnya tak terlihat, tapi ia mengubah segalanya. Cara berpikir kita, cara berpakaian, cara memandang dunia, bahkan cara kita memahami agama kita sendiri. Inilah Ghazwul Fikri. Perang tanpa senjata, penjajahan tanpa pasukan. Secara bahasa, Ghazwul artinya serangan atau invasi. Fikri artinya pemikiran. Jadi, Ghazwul Fikri adalah serangan pemikiran, suatu upaya sistematis dan terstruktur untuk mengubah keyakinan dan hidup umat Islam. Dalam bahasa Barat, ini disebut brainwashing, thought control, ideological warfare. Program sistematis untuk mengubah akidah umat, mengubah cara hidup Islam, dan menggantikannya dengan cara hidup Barat. Setelah kalah berkali-kali dalam perang salib dan gagal menjajah negara-negara Islam secara militer, mereka mengganti strategi, menghancurkan Islam secara ideologis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 32. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir membencinya. Ghazwul Fikri dijalankan oleh koalisi musuh-musuh Islam lintas generasi. Di antaranya, misionaris seperti Samuel Zwemer yang mengatakan, tugas kita adalah mengeluarkan umat Islam dari Islamnya agar tidak punya lagi hubungan dengan Tuhannya. Raja Eropa Louis IX mengatakan, kalian tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin di medan perang, tapi kalahkanlah mereka di medan pemikiran. Freemason dalam Konferensi Timur Raya tahun 1923, kita harus melumatkan musuh abadi kita, yaitu agama. Jenderal Allenby saat merebut Yerusalem mengatakan, perang salib telah usai, bahkan menendang makam Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia mendatangi makamnya dan berkata, "Hai Salahuddin, lihatlah, aku telah datang." Pelaku Ghazwul Fikri juga jaringan besar seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Global, Lembaga Pendidikan Barat, media internasional, elit lokal didikan Barat, lembaga think tank sekuler. Mereka berjamaah dalam proyek global memadamkan cahaya Islam melalui pikiran umat. Apa tujuan mereka sebenarnya? Mereka ingin menggantikan nilai Islam dengan ideologi Barat seperti sekularisme, yaitu agama dipisahkan dari kehidupan, liberalisme, kebebasan absolut tanpa syariat, hedonisme, hidup untuk kenikmatan, pluralisme, semua agama dianggap sama, materialisme, nilai hidup diukur hanya dari harta, nasionalisme, memutuskan ukhuwah Islamiyah dengan batas negara, demokrasi, sistem buatan manusia menggantikan hukum Allah, kemudian menumbuhkan Islamofobia dengan propaganda Islam adalah teroris, syariah sama dengan ancaman kebebasan, jihad sama dengan kekerasan, membuat generasi muda kehilangan jati diri, akhlak, dan orientasi hidup. Kemudian memecahkan umat dengan label seperti Islam radikal, Islam moderat, Islam Nusantara, Islam progresif, dan lain-lain. Bagaimana cara mereka bekerja? Mereka infiltrasi atau menyusup ke berbagai bidang. Pada bidang pendidikan, mereka membuat kurikulum sekuler, sejarah dan tokoh Islam dikaburkan.
Pelajaran agama dipersempit. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran tidak diajarkan serius. Mahasiswa dikirim ke barat. Kemudian setelah kembali membawa pemikiran liberal. Pada bidang media dan hiburan, film, musik, iklan menampilkan isi hedonisme, seks bebas, gaya hidup bebas, jilbab fashion tapi tak syar'i. Ulama lurus dicap radikal. Tokoh liberal dijadikan ulama moderat. Islam dikaitkan dengan kekerasan. Pada bidang ekonomi, riba dilegalkan. Negara muslim dijerat hutang supaya bisa dikendalikan. Kekayaan alam dijarah atas nama investasi asing. Pada bidang kesehatan, WHO dan elit dunia mendorong kontrol tubuh manusia. Vaksin ideologis, WHO menjadi alat geopolitik. Pada bidang teknologi dan sosial media, algoritmanya dikendalikan. Konten-konten Islam dibatasi, atau dengan istilah shadow ban. Promosi gaya hidup bebas, pemetaan umat berdasarkan tontonan. Apa dampaknya? Pemuda Islam tidak kenal agamanya sendiri. Umat sibuk mengikuti tren, bukan wahyu. Banyak yang malu dengan ajaran Islam, tapi bangga dengan budaya kafir. Syariah dianggap usang, tidak manusiawi, tak relevan. Umat Islam sih tidak kalah karena kurang senjata, tapi karena diputus dari akar akidah dan sejarahnya sendiri. Itulah keberhasilan Ghazwul Fikri. Apa solusi menghadapi Ghazwul Fikri? Lawan Ghazwul Fikri dengan 1. Sadar. Sadar bahwa kita sedang dijajah pemikiran. Jangan hidup tanpa arah. Jangan bangga jadi budak algoritma. Kedua, kembali ke syariah. Pelajari akidah, fikih, sejarah Islam dari ulama yang terpercaya. 3. Ciptakan media sendiri, video dakwah, film, tulisan, podcast. Keempat, perkuat keluarga. Didik anak-anak dengan Islam sejak dini. Universitas pertama bagi anak adalah rumah. Dosen pertama adalah ibu dan bapak. Rumah adalah madrasah pertama. Kelima, dakwah terus-menerus. Produksi artikel lisan, tulisan, video Islami upload ke media sosial. Hari ini, penjajahan tak lagi datang dengan senjata. Ia datang dengan ideologi, algoritma, dan konten. Dan selama umat Islam belum sadar bahwa mereka sedang diperangi dalam pikiran, maka mereka akan terus kalah tanpa sadar sedang kalah. Tapi cahaya Islam tak akan pernah padam, karena Allah sendiri yang menjaganya. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah engkau akan tetap tertidur? Atau bangun, berdiri, dan ikut memperjuangkannya? Bangkitlah umat Muhammad. Jangan biarkan perang ini dimenangkan tanpa perlawanan.